Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram wal-Muhtaram, pengurus Masjid Al-Firdaus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa diberi kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah untuk menjadi pelayan di rumah Allah yang penuh berkah ini, menjadi pengurus banyak masyarakat dan maula. Kalau menjadi pengurus partai baru ibu apa? Ya lah. Tiba masuk pemilihan pengurus masjid diundang 3 kali, 7 orang datang. Kalau di Arab Pak, rajanya itu ada 2 gelar Pak. King Salman, Raja Salman. Disebut Raja Salman Pak, beliau biasa Pak. Tapi kalau disebut gelar beliau yang satu lain, takzim beliau. Gelar beliau satu lagi, Khadimul Haramain, pelayan 2 rumah haram. Oh itu takzim ya. Itu Khadimul Haramain, pengurus masjid. Khadim itu pelayan rumah Allah. Maka tidak ada yang lebih mulia melebihi dari pelayan rumah Allah. Masya Allah. Para orang jemaah tiap di Sikopa itu pengurus sampai pahala seperti itu Pak. Dan yang mendapatkan dari pengurus di dunia, dia ada gaji pengurus itu. Jangan sendiri wala sama. Insyaallah. Kemudian yang sangat istimewa jamaah yang luar biasa. Mulanya terus dikurangi subuh Pak. Subuh pun biasa kalau gaya-gaya rambut-rambut, pikut-pikut tanggung ya. Dikurangi. Dan mau cari aku gabungan 2 masjid. Masjid Syuhada ya. Masjid Al-Firdaus. Alhamdulillah. Masjid Raya aja. Masjid Raya alhamdulillah. Ba'abana kakaknya usaha pengurus membangun masjid, rancak lampu supaya mau diaman-diam. Cuma lampu rancak lampan. Lalu cik kan kata apa? Cik kan. Lalu lah bagian muka boleh. Barangkali lah kami masjid itu kalau tak ada jemaah yang menghadiri sesuai dengan baca Tuhan, innama ya'muru masajidallah. Yang memakmurkan masjid itu awak sama-sama. Dibuat rancak-rancak masjid, dilengkapi fasilitasnya, tapi tidak ada orang yang merampiannya. Mubazir. Malah itu kata Allah ciri hari kiamat. La yaqumu sa'ah, tidak akan datang hari kiamat hatta yatabahan nasul masajid, hingga manusia berlomba-lomba membangun masjid. Masjid dibangun rancak-rancak banyak, tapi isi tak ada. Anak takkan ini lain tak usul surat Al-Ustaz. Kalau mau jadi samping masjid mana? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bicara tentang perkara Isra Mi'raj. Ada satu hal yang luar biasa sekaitan itu dengan nama masjid Al-Firdaus. Salah satu rangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu, beliau oleh Allah diberi fasilitas rekreasi dan mau tampil. Rekreasi spiritual. Kamar Nabi baik, Nabi diperjalankan ke surga dan Nabi diperjalankan ke neraka. Pertanyaan, ketika Nabi berangkat ke surga, dibuka pintu surga, diperlihatkan isinya. Salah satu isinya adalah manusia. Manusia ada 2 jenisnya, laki dan perempuan. Mana banyak nampak Nabi dalam surga? Laki atau kursi? Laki. Kalau kakak itu ya kalau balik kali itu jawab mana banyak isinya? Laki. Laki-laki isinya lebih banyak dibanding
Kalau Masjid Al-Firdaus ini mana banyak isinya loh? Itu terbalik kaji kan itu. Di maupun majelis taklim isinya manusia saja Pak. Tapi kok tiba di surga tidak linier ya? Macam ini kok. Tidak berbanding lurusnya gitu lah. Idealnya kalau di dunia manusia banyak isi masjid, di akhirat manusia banyak isi saru. Itu Pak. Tapi faktanya nan banyak isi surga. Laki-laki Pak. Laki-laki itu tahu pasti kau mesti tahu. Lah, mulai bicara dari gua. Mulai bicara dulu. Kecil apa lo laki-laki dalam kursi kurang bersyukur. Kecil ibu pelai lo. Kalau melapeh itu ibu sudah aman. Baik. Sudah berjalan dari surga, kata Rasulullah, ya Jibril, bolehkah aku melihat neraka? Boleh ya Rasulullah. Aku izin dulu kepada penjaganya. Itu malaikat tidak pernah galak kasihan sekali galak dia. Minta izin Jibril. Ya Malik, bolehkah kau izinkan kekasih Allah berkunjung ke tempat yang kau jaga? Silakan kata dia. Nampak Nabi ini cari tanah tu, melanci semua. Jadi dicari lebih Allah Akbar. Tak terkira, tak terbayangkan. Isinya adalah manusia di dalam. Manusia itu dua jenisnya, laki dan siapa namanya Pak Nabi di dalam? Manusia. Kau yang kau cakap tadi jadi kemana Pak? Kau yang apa? Baik, manusia dan tempat banyak Nabi. Bu, ingin aku sampaikan jangan rusuh hati ibu-ibu pulang. Ya tak? Ustaz, kok kami selama saya Ustaz? Kok kami mengaji kami, kok payah di rumah kami? Ya tak? Mana payah pada ibu pada bapak? Ayah ibu. Ibu memikirkan kali sampah saya orang anak kepala ni. Ini dah cukup sudah Ustaz. Alah, enggak jelas. Kalau buat kalian tu jadi curhat juga. Piti tak cukup, kanda banyak pulau. Ada dimasak kadang lalu menerima. Ya tak Mas? Ibu bapak, awak nak kaji di situ gini. Aku ingin menyampaikan satu hal yang luar biasa dari perjalanan Nabi ke surga dan ke neraka. Disampaikan dari Nabi indahnya surga begitu besar nikmat. Disampaikan dari Nabi dahsyat neraka begitu besar azab. Sehingga ada seorang sahabat Bapak Ibu, tapi camil. Kecemasanku memancing pertanyaan. Pertanyaanku lah yang memujukan awak kini Pak. Lihat. Seorang sahabat camih masuk surga. Ragu ya kalau tak masuk surga. Camih tidak masuk surga. Takut ya masuk neraka. Ketakutan itu memancing pertanyaan. Itu rahasia gadang yang kita jawabkan ke Nabi Bapak Ibu. Baik masalah kita begini. Rahasia yang luar biasa yang kalau kita tahu dan kita amalkan, dipastikan awak nak beri masa tiga masuk surga soalnya Pak. Ya Bu. Sebelum ke situ, kita tanya cik, niat apa ibadah? Itu masuk surga. Tu dia. Aku menyambut surga yang itu terpikir serang sumayang Pak. Orang masuk surga itu dua caranya, tak lebih tak kurang Pak. Dipastikan melalui dua proses ini Pak. Satu dia pakai mampir ke neraka, satu langsung Pak. Siapa mampir ke neraka? Orang yang belum terhapus dosanya ketika dia wafat, dan keluarganya juga tidak memohonkan ampun untuk dia. Sampai kiamat dosa masih di badan, maka dia pasti mampir dulu ke neraka. Tak singgah Pak, tidak ada langsung Pak. Itu pasti Pak. Asia orang yang langsung ke surga dipastikan orang yang pakai orang dalam Pak. Dipastikan, aku pastikan dong Pak. Pasti ada orang dalamnya Pak. Nyo AC urusan dengan orang dalam lancar tak? Ikan tuan lurah saya tak pakai orang dalam naik pensi dia Pak. Itu dia. Cuma lo pakai orang dalam datang ke rumah Pak. Siapa orang dalamnya? Ketika pada masa bentang sang sakala kedua ditiup,
manusia akan dibangkitkan. Siapa manusia pertama dibangkitkan? Rasulullah. Datang ampe orang dalam mengunjungi beliau. Siapa orang dalamnya? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ampe pertama. Yang cik membawa kendaraan, dan cik membawa baju, dan cik membawa mahkota. Dan cik kata pelana. Dicarilah kuburan Nabi, Rasulullah Pak, dipakaikan pakaian besar. Kemudian Nabi langsung bertanya, "Mahadza yaumya Rasul ya Jibril?" Hari apa Jibril? Hari kiamat ya Rasulullah. Artinya Nabi, "Aina ummati, aina ummati." Ya Jibril, di bawah umatnya, di bawah umatnya. Tunggu ya Rasul, pakai bajuku dulu. Masya Allah, kalau itu Pak luar biasa sekali. Lanjut. Jadi Pak, kalau kita meminta kepada Allah, jangan minta surga. Kalau lain Islam bahwa tidak pernah musyrik, mati dalam keimanan, dipastikan masuk surga Pak. Karena kunci surga itu iman. Level surga ditentukan oleh amal. Levelnya amal yang menentukan. Kuncinya iman. Tuhan tak Ustaz. Nah itu dia. Siapa orang yang tidak pakai mampir Pak? Orang yang dapat poin pertama. Aduh, kalau berdoa dan kalau berniat, minta reda Allah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Siapa yang dapat reda Allah, tidak mungkin orang tu, mustahil orang tu akan diazab oleh Allah di neraka. Maka kau jangan lupa dibaca ketika sujud, dibaca ketika tahiyat, coba. Itu insya Allah. Nah, lanjut. Sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya perkara surga dan neraka. Ya Rasul, kau sudah ke sana? Iya. Engkau lihat buktinya? Betul. Ya Rasul. Yang ditanyakan orang, min aktsari ma yadkhulun nasar jannah. Ya Rasul, kalau ia ada surga banyak laki-laki di dalamnya, ada neraka banyak kursi di dalamnya. Ya Rasul, sampaikan ke kami yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Siapa tagak diri kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekian harta yang kami miliki, akan berpotensi dari seluruh yang kami miliki kok yang kadang menyumbang kami untuk masuk surga. Itu yang ikut pertanyaan juga. Ikut rasio kadang bro. Rasio. Kalau lah tahu rasionya kau nak bilang banyak kau suruh masuk surga, jangan kamar-kamar lain. Ikut si sempurna lain. Lain lah. Lain mana apa? Pakcik, ajarkan. Suami nak datang ke cik anda masuk surga nak. Ikut rasio lah. Kalau anak dituju sampai anak masuk surga nak, ikut nak. Kalau ada yang paling gadang untuk menyumbang masuk surga, menganan ketik di kerajaan. Kok ada orang mengajar ketik, Rasulullah mengajar gadang juga. Padahal kerajaan barat dia. Ayo, dijauhin dari Nabi Pak. Rupanya dua saja. Sekian banyaknya ahli surga, dua penyebab utama masuk surga Pak. Dan dua penyumbang terbesar ahli surga Pak. Itu dia. Ayat pertama, takwa Allah. Orang yang paling banyak masuk surga itu dipastikan karena dia bertakwa kepada Allah. Itulah makanya Ramadan besok ujungnya la'allakum takwa. Mungkin jadikan takwa itu sekilas itu Pak. Mana takwa? Takwa corak takwa lo jawab. Sekian kacaunya lebih takwa, masa ini masih takwa namanya. Ya nak? Baju takwa namanya. Takwa sering, tapi takwa pun takwa ini. Nah, orang yang bertakwa dipastikan masuk surga. Dan itulah penyebab ahli surga terbanyak. Yang kedua, wa husnul khuluqi. Dia orang yang terbaik akhlaknya. Allah Akbar. Ambo gembira mengenai aku tadi. Bapak kau gembira ya.
Kalau disebut Nabi, yang banyak masuk surga adalah orang yang membangun masjid. Itu aja sebelum masuk surga nak punya masjid nama Allah al-Qibla. Awak nak piti tu kan? Kau pagi tu dah lalu tak? Jadi awak cari ke sini tu. Saya kata Pak untuk menenangkan hati Pak Ketua, aku bersyukur kita yang hadir pagi Pak. Siapa yang hadir subuh kau Pak, dapat 2 doa Pak. Itu setiap subuh tu memancing semangat lebih ramai masa juga. Pertama doa dari Nabi, makhluk termulia Pak. Doa beliau mustajab. Siapa yang pai subuh aku sedih jago subuh terkabur. Tapi doa beliau. Yang kedua doa dari malaikat Pak. 2 makhluk suci mendoakan awak pagi ini loh. Sebelum masuk surga Pak, tampaknya dari itu loh. Doa Nabi. Allahumma barik li ummati fi buburiha. Ya Allah, berkatilah aku dan umatku di kala paginya. Barik li berkah, itu apa disebut subuh mubarak. Di hari Jumat subuh mubarakah Pak. Hah? Itu besok Sabtu tak sih berkah lah. Kau mau ragu dulu Pak? Itu tiap Jumat sebelanga. Jumat kau ada lontong pagi lo belanga. Tiap pagi, tiap subuh, siapa yang bersubuh-subuh, boleh berjemaah ke masjid dapat jemaah. Allahumma barik li ummati fi buburiha. Yang kedua Pak, doa malaikat. Tidak ada setiap hari bagi orang mukmin kecuali didatangkan 2 malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, ganti dan balasilah harta yang telah dia infakkan. Guru izin, dengan piti 1.000 rupiah awak dapat doa malaikat bagi kau. Jadi Pak Ketua, ketika Pak Ketua balik kata dia, itu tidak untuk pengurus atau begitu, tidak untuk masjid, Pak. Untuk awak. Untuk awak, Pak. Rugi orang tak mau piti 1.000 saja, Pak. Wallahi itu. Kalau tidak isi, ketika dia mencari isi itu jadi saya capek Pak. Angkat tangan malaikat kedua Pak. Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, hancurkan orang sehancur-hancurnya atas harta yang telah dia tahan ya Allah. Siapa? Kau tak ada bisu kata dia lagi bagi Tuhan. Kau kurang, dan kau tak kurang mirip Pak Musa. Dijadi Pak. Itu bawa piti 1.000. Asyik di sekolah tu tarik. Lah, balik kita balik. Ditanya orang kedua Pak, ya Rasulullah. Min aksari ma yadkhulun nasab nar. Kalau ada 2 penyebab orang banyak masuk surga, Allah paling banyak menyebabkan orang masuk neraka ya Rasul. Kalau kembali ke juga, mana banyak isi surga di isi neraka Pak? Wallahi, isi neraka lebih banyak 2/3 Pak. Sepertiga isi saru, maka itu bisu Pak. Dijawab Nabi Pak, sebagaimana 2 isi ahli surga, 2 lo penyebab banyak orang masuk neraka Pak. Pak. Hindari neraka Pak. Kau dan biang kerok Pak. Kau penyakit paling kadang lo. Dek kalau dan 2 kau yang paling kadang kontribusinya memasukkan kita ke neraka Pak. Hindari dan 2 kau. Lah tahu dan 2 tu? 2 Pak. Itu dan 2 al-fahmu wal farji. Penyebab terbesar manusia banyak masuk neraka, bahkan tumpin orang di dalamnya 2 pangkalan yang salahnya. Mulut cie, kemaluan cie. Nauzubillah. Mulut cie, kemaluan cie. Kau kan hebat amalan pagi tu Bapak. Kau belum tentu sampai ke rumah pahala aja. Baru itu ya. Takziah malam demi sudah maghrib ke rumah jemaah. Dari rumah satu tikungan tiba di masjid pulang dari takziah. Aku berjalan di belakang jemaah kursi di muka. Pas di tikungan tu ada rumah cik. Cik dan sahabat, kau kan mau aku? Lama nak apa masjid? Itu sekali tu. Iya ni kau tu
ada lagi dekat Pak. Pulang pengajian tak siap, satikungannya hilang pahala sekali Pak. Itu dia tu mun ambil akibatnya Pak. Pertama pahala pindahkan ke orang yang buat pengujian. Yang kedua dosa orang pengujian dipindahkan ke awak. Yang ketiga awak pasti melakukan perbuatan yang sama, bahkan lebih dari orang yang pengujian. Lanjut istilahkan. Ada anak ketik mencilok telur ayam. Tu apa sabunan Pak? Dia mak siapa nak kawan nak. Habis telur ayam mana dicilok tahu lah kadang muncul tu. Besok tiba dia anak awak, pada awak, pada cucu awak, tidak anak, tidak telur ayam sudah cilok. Hidup ayam apa dia besok? Akan itu kejadian tu. Nang kampek sudah awak pengujian mereka dulu. Cuma hilang awak punggung awak nampak ni lain. Awak lain pengujiannya tu. Jangan betul. Mari sudah pengujian berdua. Dipastikan orang yang bergunjing dia akan kena gunjing. Itu dipastikan. Siapa nak kena gunjing? Orang yang nak mau bergunjing. Itu nak kena gunjing apa? Itu muncul makanya Pak. Hemat ibu. Kau nak beli yang parah Pak. Siapa paling banyak mengecek dalam sehari bapak atau ibu? Ibu. Lalai boleh. Ibu. Hasil penelitian riset ilmiah, ibu-ibu mengecek dalam sehari jumlahnya berbeda ada apa-apa. Kalau apa-apa hanya 7.000 kosakata terbanyak sehari. 7.000-nya paling banyak mengecek sehari. Ibu-ibu 20.000 sehari. 3 kali lipat. Tidaklah sebab apa-apa disebut dari kaum Adam. Ibu-ibu kaum Hawa. Siapa Adam Pak mulia Pak? Itu kebanyakan buah Pak. Ini kalau cek. Oh. Wah, ada rumus baru Pak. Dek pangecek panjang umur. Awak dah stres dah. Ni yo panjang umur sampai mati dah. Aku masuk apa-apa lebih banyak mati dulu pada ibu. Siapa nak cok mati dulu? Aku dengan tadi itu mah. Ada sakit kepala di rumah, ada di luar darah itu cari rezeki. Aku capek mati deh. Laki-laki dari kaum Adam. Adam bisa beri bagi awak? Adam. Kursi? Awak. Awak, ini. Pokoknya di sana tanganmu sehari, taruh. Lanjut, izin Pak. Anak ingin mau jalan gini Pak, yang kampek Pak. Bertakwa kepada Allah, akhlak yang baik, dua penyebab masuk surga. Muncul penyebab nomor 1 masuk neraka. Yang kedua penyebab masuk neraka, farat kemaluan Pak. Itulah yang keok yang membuat kita sengsara dan bencana di rumah. Dampaknya tidak hanya bagi pelakunya Pak, tapi juga bagi kita Pak. Mari betul Ustaz. Kalau dicari kepatawak kali luar sekitar terkait bencana yang kita alami Pak, banyak orang menyebut penyebabnya penebangan hutan, penyebabnya curah hujan yang berlebihan, penyebabnya endapan sedimen di sungai, macam-macam sebab orang Pak. Itu nampak dengan tu, tapi ada 2 penyebab bencana yang paling dahsyat Pak. Itu terjadi di awak Pak. Awak pelaku sebenarnya Pak. Dua Ustaz, buktikan. Idza dhahara zina wal riba. Jadi apabila zina dan riba meraja di suatu kampung, faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Sama dengan ahli kampung itu, penduduk itu memohon kepada Allah, ya Allah azab kami capek ya Allah. Ya azab tempat mereka. Ada yang dihilangkan ya Allah, diambil, tak hilang. Ada yang ditunda oleh Allah, harusnya Jumaat ini, geser Jumaat mulai hari lain. Ada yang dikurangi oleh Allah, ada yang dihilangkan oleh Allah, dan yang terakhir ada orang yang dipercepat oleh Allah Pak. Cuk kilat khusus Pak, COD kilat khusus oleh Allah. Besok normal 3 hari, kok besok sampai jadi siang seperti lain. Nah, itu Pak. 2 perbuatan manusia yang pernah capek memegang azab Allah, pantas berlaku di banyak surga Quran. Zina je, riba je Pak. Gak awak buka kan kita takut sekitar di dalam ibu.
Izin Pak, kota Padang kota tercinta, ku jaga dan ku bela. Lain kota bebas zina, kota Padang Pak. Itu dia. Dah, mari besok lebih 15.500 kamar hotel di kota Padang Pak. Tanya mak kamar yang lain disyaratkan kalau masuk pasangan berlawan jenis dibuktikan dengan buku nikah. Ada tak? Pak, Bu, suami istri kok? Ya Ustaz, mau buku nikah? Ditanya saya tak? Di pasar kamar si Asep ini masuk ke dalam. Ya tak? Nah itu kan. Kopi yang Pak. Yang paling tragis Pak, alun karya aja lain, lupa serobok main saya lain. Tatampo cindaku di bumi Pak. Nauzubillah, sudah kurang tuh Pak. Pak kok cindaku siapa? Iblis Pak tak mengalaju itu Pak. Tuh dalam masa haji lo lain. Guru lo deh. Nauzubillah Pak. Pajak aku lalu ulang kali mengalaju lo, kemaki badan. Lah tak aku bencana nyutari aja, buka ada orang Pak. Aku sudah dapat apa langsung buku aku cari beberapa buku belajar kitab termasuk buku Talbis Iblis. Ada tak iblis melakukan hubungan sejenis? Iblis itu laki-laki berusia itu. Anda tak kenal lah, tak berak. Ada masuk ke ruang sendiri cerita. Upili itu jantan betina. Tu nyoa. Upili itu jantan. Iblis itu laki-laki Pak. Nyo kalangan jin. Nyo laki-laki. Nyo babini Pak. Dan nyo punya anak Pak. Lah. Dek nyo rajo nyo upili mana gadang Pak. Nyi bawa Maria. Apa? Dan tergak ya. Dah ada Pak. Iblis itu dah ada melakukan hubungan sejenis Pak. Upili yang doakan dilaknat di akhirat lidah itu kan dia Pak. Oke, kita mau ini menjadi pejabat-pejabat aja Pak. Ayo salut dengan hati ini. Dengan tak awal dengan dia. Awal kali yang kalau dia beri Pak. Binatang Pak, yang paling hino binatang di kalangan manusia Pak. Apa? Anjing dan babi Pak. Lihat anjing mau buat tak? Suruh yang dapat Pak. Anjing. Binatang yang paling ngomong sedunia Pak. Dungu. Setiap orang dia tu dia tersebut itu. Keledai Pak. Kalau pelatih bodinya Pak, karena situ dijokin Pak. Aduh keledai melakukan hubungan sejenis. Binatang paling padat rajoinya Pak, boleh himbau sia Pak. Aduh yang melakukan hubungan sejenis. Cinta kusulang itu keledai Pak. Dan tak sakit dek banyak aduh Pak. Di Padang kok malah ada komunitasnya. Aduh dan kalangan SMA, kalangan mahasiswa, astagfirullah. Jangan Pak. Itulah penyebab bencana terbesar Pak. Nah, pertanyaan tidak Pak. Izin, Ustaz. Ustaz tadi kita berlaku Pak Ustaz. Wah, ada sentuh Pak Ustaz. Minta tunai. Ibu Pak, suami istri. Apa kadang-kadang lama zina Pak di istri Pak. Malu dong Pak Ustaz. Bini dan sah. Di malu kalau zina. Iya Pak. Kapan terjadinya suami istri berzina? Ketika dia berhubungan, di antaranya membayangkan orang lain saat berhubungan. Itu zina. Tak bergerak ke Pak. Lele bininya nanti bayang namanya ada. Itu bahaya. Itu zina tuh Pak. Zina Pak. Itu zina hati Pak. Hubungannya luku berzina dalam fikir Pak. Karena itu aduh lah. Nauzubillah. Ale Ustaz mato. Cari gambar-gambar atau nampak sesuatu yang kita pandang yang memancing hawa nafsu dan birahi zina mato Pak. Mulut. Ketika menceritakan segala sesuatu yang memancing syahwat, kok ngalaku, kok mencerita, kok alam zina mulut. Ini malah Pak yang paling dahsyat Pak adalah podcast isi menceritakan perzinahan Pak. Bilo kau zina, di mana kau zina, desia kau zina, baalaya kau zina, barang yang kau zina, ulang. Yo cari tuan situ Pak, galak-galak cuma cari tuan Pak. Ada tak terkait? Nauzubillah Pak. Zina Pak.
Itulah zina boleh. Awak menangah tempat siang birahi dia. Sampai sahwat dia. Zina terima pak. Tanganku zina pak. Kapan? Ketika awak pegang non muhrim, orang yang tidak haram menikahi, tapi sahwat awak ketika megangnya, menyentrumnya pak. Zina tangan pak. Awak pelaku pak. Auzubillah. Hindari pak. Bila zina terjadi, azabnya luar biasa. Itu makanya pak, zina kedua, muhsan wa ghairu muhsan. Itu muhsan. Orang berzina lah pernah nikah. Akibatnya pak, digali lubang sampai ke liar, ini tanam di situ pak. Tinggal kepala yang keluar. Ambil batu ampok pak, jangan ada ampok batu yang capek mati. Ambil batu sekarang 7 dan kadang ampok pak. Awalnya lagi dia, letaknya lagi nasi. Suatu ampok ni pak. Sampai 3 jam, 4 jam baru dia mati pak. Boleh sahaja saya pak Ustaz, kejam saya Islam tidak pak. Akibat dari perbuatan yang lebih dahsyat itu pak. Itu malah banyak orang mati di kalau sore banjir semacam. Nah, oke. Semua dokter kesima aja pak. Izin. Satu kali aku diajak kawan di jalan Permindo Padang. Ustaz kasih keluar jadi. Sampai ke hotel punya bapak. Dia bawa ke hotel. Ibu di situ yang telepon dia orang di hotel. Rupanya ibu-ibu suaminya meninggal. Posisi di Pekanbaru. Ustaz, yuk. Aku akhirnya disampaikan ke Ustaz pak. Aduh, bersedia ada Ustaz mengelola hotel ibu kau. Ini luar biasa pak. Diminta aku mengelola hotelnya. Orang sakit itu aja lah. Kamu aku jadi manajer apa langsung pak? Lama cerita naik permintaan. Lama cerita naik permintaan. Dah pintu apa Ustaz? Kalau Ustaz mau, Ustaz balik saya hotel apa boleh je. Kau lebih dahsyat kalau pertama apa? Alamat dia bu baik sangko na ibu ko kamu aja. Ini kironya bu banyak mimpi pak. Mungkin aku ada ceramah 2 kali sehari mungkin pak. Tahu gua amplop pagi je malam je. Abisnya di hotel pak. Setahun tak hotel ibu nak bawa orang. Yo bu, tapi ibu strategis tapi bapak langang. Aku sekarang buka rasio kamu pak. Ustaz, ibu lah berjanji dek suami dan anak-anak. Dialah nak bawa orang hotel ibu kau. Daripada orang masuk kemari suami istri kecil tapi tidak ada buku nikah Ibu nak niu orang berzina di hati haratu ibu kan Ustaz. Sudah dia berzina, peti zina itu ibu makan lot. Dia nak takau lagi. Berzina dia di hotel haratu ibu kan tidak pilih dengan yang halal. Apa pun peti zina itu kami makan lah. Biar nak bawa orang hotel dulu je pak. Jadi kalau ada hotel yang menjalankan buku nikah pak, tidak ke orang pak. Kalau tampil di padang pak, boleh sewa 2 jam saja pak. Pakai helm masuk, pakai helm keluar pak. Malah gak jadi pak. Nauzubillah. Lah, cikek. Nah kedua ya pak, apa sebabnya lain? Riba. Kau apa berlaku sudah pak? Tadi aku cek, di mana rekening warta gini? Bank syariah atau bank konvensional? Bank itu apa izin? Rekening masjid di bank syariah konvensional. Konak merah tanggal gini, kedua berangkat ke bank. Pidek merah lalu sampai hari Ahad. Hari Senayan Pak Ketua mohon segera Pak Ketua pindahkan ke bank syariah Pak Ketua. Piti infak, piti sedekah, piti zakat, piti wakaf, anak yatim, sosial bagi miskin, piti halal Pak, piti ibadah Pak, diletakkan di tempat riba Pak. Ya, ya, ibu rencak kayak gini dulu. Dia belum tahu ya Pak. Dia belum tahu ya kok. 3 orang yang tak dihukum. Yang salah itu jadi pengurus juga tua. 3 orang tak dihukum pak. Orang tak tahu berarti lo lima semua sekali lagi. Lo sampai informasi sama orang lain. Orang lupa. Aku dia tahu pindah tekanan. Nah, jadi puasa naik tambah tengah hari. Orang tak pasuk. Keluar dari Islam dan tembak. Ucapkanlah kalimat yang ke-7 dari orang tu. Pijat hati. Pak Ketua dan pengurus dia belum tahu lah. Hari Senayan Pak Ketua, mau minta petugas bank datang kemari. Pak Ketua tunggu di masjid. Lah, betul. Jual kilo Pak Ketua bangun susah. Orang bank Pak Ustaz, dah. Mau tahu saya kawan-kawan itu Pak. Izin Pak, itu wajib Pak. Dah.
Pribadi kok lain, Ustaz, aku PNS Pak Ustaz, gaji aku di bank konvensional Pak Ustaz. Iya dah, riba Pak. Dua lain, itu pindahkan lagi sampai ke bank syariah. Beda riba dan riba Pak Ustaz. Sama di Pak, anak gadis, anak bujang, baik kata pelau. Sejak mulai berniat sampai berjalan sampai cuma ngelajuan sesuatu, pulang ke rumah dosa sedih itu Pak. Anak gadis, anak bujang ke rumah dan yang kerajaan sama je Pak. Tapi pahalo sedih sedih Pak. Sebabnya, kau akadnya pacaran, ikut akadnya nikah. Yang akadnya pacaran, dosa itu saudaranya, akadnya nikah, pahalo itu saudaranya. Banyak apa salah ya, mereka tukang ayam Pak. Yaudah biar ayam nanci jadi bangkai nanci halal dimakan. Masalah nanci dia pakai bismillah, bismillah. Nanci dia petang je mana Pak. Saya itu Pak bedanya. Dewan Syariah Nasional DSN namanya, Majelis Ulama Indonesia. Adanya bank syariah memastikan keharaman bank konvensional Pak. Bank Nagari Syariah ambil itu Pak, itu bank awal, itu awal. Ya Bu. Izin Pak, akul Pak, bentuk riba Pak Ustaz, ada macam yang banyak beredar di masyarakat Pak. Pertama, riba fatal. Itu riba fatal. Riba yang terjadi karena tukar menukar barang Pak. Aku orang Solo, balik Solo, koyo pandan wangi, kambang bumbu limau Pak. Lama dimakan, sama lalu saya tapi cuma dulu. Tetangga, tidak ada balik Solo, ada balik Dolo. Tak, yo, mereka apa boleh dorong Solo Ustaz? Bisa buka Ustaz? Beli? Berapa? 1 kilo saya di Ustaz. Aku 1 kilo. Balik Pak, aku balik dulu Ustaz. Itu berapa? 1 kilo loh Ustaz. Oh, tidak bisa. Balik Solo, balik dulu 1 kilo rugi lah Pak. Itu berapa Ustaz? 2 kilo balik yang balik. 2 kilo balik yang balik. Itu 1 kilo. Terjadilah tukar menukar barang sejenis, dan sama jumlahnya. Riba Pak. Tapi kan itu kan permintaan. Iya, permintaan perzinaan itu kan permintaan jelas. Iya. Kan pakai pupu cuma 2 reda sama reda. Iya tak? Permintaan atau permintaan bermaksiat Pak. Yang kedua Pak, namanya kita kali rayo acok terjadi tapi jalan ke rayo hari karena ada orang mau piti malu tapi piti malu itu Pak. Tukar piti sepanjang jalan Pak, dari dia jalan sama tu tukar piti Pak. Aku kamu tu piti 5.000, yo, mana 1 juta kok? Kau 1 juta piti 5.000 sewa dari baru. Ma bayar kok? Para bayar 1 juta 100. Riba. Itu nyo sama-sama rupiah sejenis. Ustaz, apa umrah money changer tu Ustaz? Bertukar piti tu Ustaz. Tu beda, tak sejenis. Baik ke Malaysia 1 ringgit Malaysia sampai 1.000 gini. Baik ke Arab 1 rial sampai setengah gini. Ditukar piti semua piti, tak apa tukarnya tak sejenis. Nah, hal yang kedua Ibu. Terjadinya penambahan karena keterlambatan pembayaran. Awak berhutang kasih A, sudah tu hutang boleh tu tempo tanggal 1, piti lu nak boleh. Oh, lu nak mau bayar lagi Ibu. Tu A, mana Ibu Ibu? Beralih, Ibu boleh hari lagi Ibu. Tak bisa pun dia buat cara boleh lu. Ada cara baru tambah. Tambah dia tambah 1, tambah 1 bulan. Tambah 2 bulan tambah 1 bulan mulai hari lain. Buat tambah lain riba. Aku yang ketiga Pak. Namanya riba qard. Atau riba qard, riba yang terjadi atas pinjam meminjam. 10 saya balik sampai 6. Dibayar sampai dibayar 6. Itu riba Bapak. Tanya Encik tadi subuh jam 4 8 masa di kau. Kami Pak. Siapa lebih dulu jago dari awak Pak? Imam Masjid. Ayam kalah dulu Pak. Dia ayam kalah dia. Dia jam 3 lah jago Pak. Siapa Pak? Rentenir Pak. Iya. Di mana jago Pak? Di pasar Pak. Tuh Pak tahu. Meluncur atau sayur dari Solo, dalam panjang meluncur dari Bukit Tinggi pada panjang Wakajar tukang sayur Pak.
Jadi kau itu pinta dulu di tangan. Ada yang mau pintas. Berat, cerita waktu ibu. Berat, cerita. Pinjam sebuah bayar jam 2 balik. Pinjam sejuta bayar sejuta 2. Untung tak untung api tak api kali bayar sejuta 2. Kalau lagi dari itu berapa pembayarannya Pak? Jadi dulu jadi Pak. Jadi awak nak percaya dengan ibu Pak. Di kampung-kampung banyak loh Pak. Pagang gadai namanya. Tahu pagang gadai? Bu, yo ada kami nantu ibu. Terus minta aku ibu tu pinjam sama ibu Pak. Parame 20 ame jadi lah ibu. Pak pinjam kamu ada sawah bu, kecil sawah bu. Pagang sawah. Ibu pagang sawah kamu. Ambo ibu gadaikan sama ibu kamu. Kan itu? Yalah ada. Belum tenang dengan iya loh. Tahu dah bu kalau lihat sekian aku. Nomor lihat kalau lihat sekian iya semua. Hari itu sawahnya panci, hari itu dia kelola dan 3 bulan kemudian panen Pak. Dapat 10 Mei langsung. Panen kedua pulang pokok Pak. Dah balik ambil 20 Mei Pak. Panen 3 kali setahun Pak. Setahun dah untung ya Pak. Kalau 15 tahun sawah berji Pak. Ada berapa tahun? Tuan. Anggap selama 15 tahun Pak, lah bara puluh Mei dua. Tipu orang yang punya sawah nama bayi, bara pulang namanya. Beli pulang dari 20 Mei tadi. Tu banyak tu. Orang sadis itu. Tu mak Pak riba. Kerja mana makan selapan dia Pak. Pak Ibu, jadi kita kunci penyebab masuk surga takwa, akhlak yang baik. Penyebab banyak masuk neraka, muncul dan kemalu. Itu saja. Waktu lain kita sambung insyaallah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.